Shalom, selamat hari Minggu adik-adik pelayan PA yang ada di rumah. Apa kabarnya ya Kak ya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, bertemu kembali bersama Kak Melda dan Kak Karis dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak KPIP Hosiana Berau secara daring. Nah adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Harus semangat, untuk memuliakan nama Tuhan. Gak boleh ada yang cemberut ya. Oke, nah kalau gitu mari kita mulainya dengan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri semua. Ayo berdiri. Gak boleh ada yang malas ya. Ayo semangat, semangat. Oke, kita akan menyanyi lagu Mars Perkat PA, yaitu gereja yang melayani. Ayo, sudah siap? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kuncup yang mulia. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami suri pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus tak kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, tetap berdiri ya. Kita akan menyanyi satu lagu lagi, yaitu Kami Puji dengan Riang Kidung Ceria 13. Oke adik-adik, buka Kidung Cerianya nomor 13 ya. Siap? Kami puji dengan riang. Gerak dong ya, kita bergerak. Puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, pengayunan terima siang, hati kami pun bakar, kamu dosa dan derita, kami bakar lawan yang sungai-sungai yang abadi, di sinarmu menyerah. Yang kedua ya. Kami banggakan namamu, sumber air hidup dia, lautan kasih dan restu, yang kau hidup dalam kasih, yang jadikan milikmu, agar kami menyayangi, menelan dan kasih. Oke adik-adik, mari kita
berdoa, tundukkan kepalanya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang sampai saat ini masih kami rasakan. Dan terima kasih atas berkat-berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik silahkan duduk. Ayo. Tapi duduknya tetap harus senyum ya, harus dengan sukacita ya kak ya. Iya. Apa boleh kita lari-lari kak? Nggak boleh meninggalkan tempat peribadahan yang ada di rumah. Jadi semuanya harus tetap duduk, standby dan kita tetap harus beribadah. Oke adik-adik, kita buka Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama ya. Kakak Fikaris kita baca secara bergantian ya. Oke. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita akan bernyanyi di Kidung Ceria nomor 20, yaitu Bapa di Sorga Mengasihiku. Ayo adik-adik kita bernyanyi bersama-sama ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padamu. Nah adik-adik, tibalah waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Karis, Ya. terima kasih karena Anda sudah Ya. mau temenin lagi ya. Oke, siap ya adik-adik? Siap, Kak. Oke adik-adik yang terkasih, sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan Alkitab kita. Papa dan Mama yang ada di rumah boleh tolong dibantu adik-adiknya. Kita membuka kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Oke, kalau sudah terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu, anak-anak pelayan PA yang sedang beribadah di rumah masing-masing karena suatu kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kami kembali beribadah di gereja-Mu Bapa. Kiranya Kau boleh melayakan mereka, mendiamkan suara-suara yang ada di sekitar mereka, agar mereka mampu berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu dan mengerti akan kebenaran firman-Mu juga ya Bapa. Berarti juga orang tua yang mendampingi di rumah, agar mereka boleh memiliki kesabaran yang baik untuk senantiasa menuntun dan mendampingi adik-adik selama peribadahan berlangsung. Inilah doa kami, kiranya Kau boleh mau mendengarkan dan mengabulkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik yang terkasih, kakak ajak berdiri semua. Ayo berdiri, ayo jangan malas-malas, ayo berdiri semua. Sudah? Kalau sudah, angkat jempolnya.
Oke, sepertinya sudah semuanya ya. Kalau sudah berdiri semua, angkat jempolnya. Kita kembali membaca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat pertama hingga yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik, jemaat, dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ayatnya terakhir ya. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Oke, adik-adik yang terkasih, silakan duduk kembali. Yuk, bertahan 5 menit ya. 5 menit saja kita akan mendengarkan firman Tuhan, gak lama-lama kok. 5 menit. Siapa yang bisa tetap duduk manis, siapa yang bisa tetap mendengarkan firman Tuhan, nanti akan dapat hadiah. Hadiahnya coklat yang akan disediakan oleh Kak Melda. Ya kan Kak Melda? Sip kata Kak Melda. Oke? Yuk kita dengarkan firman Tuhan ya. Sekarang firman hari ini terambil dari kitab Filipi. Apa sih yang ada di kitab Filipi? Kita lihat ternyata ada tokoh Paulus. Tokoh Paulus dengan kepalanya yang botak, dengan berwibawa, badannya kurus kerempeng atau kurus kering, akan tetapi dia memiliki hati yang baik, hati yang setia untuk tetap beriman kepada Tuhan. Hati yang baik mau menolong semua orang yang ada di sekitarnya, dan hati yang baik untuk tetap mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di hari ini. Yang pertama, Paulus ingin mengajak kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah untuk senantiasa mengucap syukur. Akan tetapi adik-adik yang terkasih, mengucap syukur ya. Mengucap syukur itu kapan saja sih? Kapan sih Kak kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur itu apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak mengucap syukur itu apa? Oke, betul sekali. Mengucap syukur itu adalah kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kapan sih kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Dalam segala hal, baik ketika kita sakit, kita sehat, kita mendapatkan hadiah dari papa mama, ataupun mendapatkan nilai yang baik ataupun nilai yang kurang baik, kita harus tetap senantiasa berterima kasih. Akan tetapi kalau kita dapatkan nilai yang kurang baik, tetap kita harus mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus untuk nilai yang boleh saya dapat, dan berjanji akan senantiasa belajar lebih tekun, lebih giat, mengurangi tuh yang namanya main-main HP, agar nilai kita
menjadi nilai yang bagus. Yang tadinya kurang baik menjadi naik. Oke? Yang kemudian yang kedua, di sini Paulus mengajak lagi untuk kita melakukan hal yang kedua, yaitu doa. Dikatakan di sana, dan setiap kali aku berdoa kepadamu untuk kamu sekalian, aku senantiasa mengucap syukur. Oke, dikatakan di situ Paulus bilang saya mendoakan semua orang. Siapa aja sih semua orang itu, Kak Muria, Kak Fikaris? Semua orang itu yang pertama papa, yang kedua mama, yang ketiga siapa yang punya kakak boleh dibawa dalam doa, adik, opa, oma, kakak layan PA, kakak guru-guru yang ada di sekolah minggu, Kak Pendeta, Kak Fikaris, ataupun orang-orang yang ada di luar sana yang kira-kira belum bisa makan hari ini, yang belum punya tempat tidur yang nyenyak di luar sana, dan juga yang terakhir berdoa untuk diri sendiri. Tetapi doa yang berkenan yang Tuhan mau, doa yang baik adalah doa yang dengan penuh sukacita. Gimana sih cara bersukacita itu? Dengan cara tersenyum. Ayo, angkat jarinya yang 3. 1, 2, 3. Ayo ikutin kakak. Telunjuk, tengah, dan kemudian jari manis. Oke, sudah? Ayo, papa mama dibantu adik-adiknya, adik-anaknya yang ada di rumah. Telunjuk, jari tengah, dan kemudian jari manis. Kemudian sudah bentuk angka 3, kita masukkan ke dalam mulut, tetapi jangan masuk benar-benar ya, cuma sampai di depan bibir. Cheese. Nah, ini yang disebut dengan senyum 3 jari. Oke, bisa dilakukan. Jadi adik-adik yang ada di rumah tidak boleh marah-marah. Mama ini tidak boleh lagi, tidak boleh marah-marah, tidak boleh nangis, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh cemberut, tidak boleh ngambek, tetapi harus senantiasa senyum 3 jari. Gimana senyum 3 jari tadi? Cheese. Oke, senyum dengan penuh sukacita. Maka kalau adik-adik sudah bisa mengucap syukur, berdoa dengan sukacita, maka adik-adik sudah bisa melakukan hal yang baik untuk semua orang. Untuk papa, mama, diri sendiri, maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang mau menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan? Angkat tangannya. Saya, Kak. Oke, good. Kalau ada yang mau menjadi anak yang baik, harus berubah mulai dari hari ini. Tidak boleh ngambek, tetapi harus sering tersenyum. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian yang senantiasa bersukacita, mendoakan orang lain, mendoakan diri sendiri, dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Oke adik-adik yang terkasih, kita merespon firman Tuhan dengan kembali berdoa. Gimana doa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan? Tutup matanya, lipat tangannya, nggak boleh ada yang ngintip ya. Kemudian kita mendoakan orang lain. Siap? Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan yang kami punya, yang kami sembah di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, karena Engkau telah memberkati adik-adik pelayan yang ada di rumah, yang boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kiranya mereka dapat memahami untuk senantiasa mengucapkan terima kasih kepada Engkau dalam segala hal, baik keadaan mereka sedih, senang, mendapatkan nilai baik, nilai jelek, mendapatkan hadiah ataupun tidak. Mereka harus senantiasa mengucapkan terima kasih kepada Engkau, Tuhan Yesus. Dan ajarlah mereka untuk dengan sungguh-sungguh berdoa dengan hati yang penuh sukacita. Melakukan doa tidak hanya 2 kali sehari, tetapi melakukan berdoa saat mereka bangun tidur, hendak makan pagi, makan siang, makan malam, keluar dari rumah untuk beraktivitas, maupun saat mereka mau tidur. Biarkanlah mereka senantiasa taat untuk senantiasa mengucapkan terima kasih dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mendoakan Papa, Mama, Kakak, Adik, Opa
Opa dan Oma, kakak layan teruna, guru-guru sekolah minggu, Pak Pendeta, semua om dan tante yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja, ataupun orang-orang yang di luar sana yang belum bisa makan, tolong Tuhan, Engkau cukupkan mereka apa yang mereka butuhkan agar mereka pun bisa makan seperti kami. Mereka yang belum memiliki tempat tinggal, tolong Engkau jagai mereka, jagai kesehatan mereka, agar mereka juga dapat berteduh dari panasnya matahari, dari dinginnya hujan. Berkati kesehatan kami Tuhan, baik kami yang masih ada di rumah ataupun orang tua kami, kiranya kesehatan kami senantiasa Engkau jagai dan Engkau lindungi. Inilah doa kami Bapa, kiranya Engkau mau mendengarkannya, karena doa ini kami alaskan di dalam nama putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita siapin persembahannya ya. Sebelum itu kita panggil dulu yuk Kak Melda. Sebelum panggil Kak Melda, kakak pasang dulu maskernya ya, karena nanti kita mau berdua dengan Kak Melda. Kakak pasang dulu maskernya ya. Oke. Siap, kita panggil Kak Meldanya ya. 1, 2, 3. Kak Melda, ayo temanin kami lagi. 1, 2, 3. Kak Melda. Ayo Dion. Oke adik-adik. Nah, bagaimana cerita yang disampaikan oleh Kak Fikaris tadi? Mantul, ya kan? Nah, sekarang ayo kita memberikan persembahan kita. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi di Kidung Ceria 355. Ayo. Di Kidung Jemaat juga ada nomor 302. Ya. Oke, siap? Siap. Satu. Satu aja ya. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang sudah memberikan persembahan boleh menitipkannya kepada orang tua agar papa dan mama bisa menyampaikannya kepada gereja. Oke, ingat itu ya adik-adik. Nah, sekarang mari adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Ya, berdiri. Ayo berdiri ya. Siap, kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu, yaitu Kak Fikaris yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia dimanapun ia berada. Pakailah kami semuanya ya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, tadi juga kami sudah memberikan persembahan kami. Berapapun nilainya Bapa, itu kami berikan dengan sukarela dari hati kami yang paling dalam. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, agar menunjang dalam pelayanan di gereja kami. Inilah doa kami yang kami dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan menutup
ibadah kita akan bernyanyi di Kidung Ceria nomor 392. 292 Kak. Oh, salah. Ya, Kayaknya Kak Nada kurang aqua ini. perlu minum ini. Oke adik-adik, 290. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati firman firman-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Oke adik-adik yang terkasih, mari kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat. Kita berdoa. Semoga kasih Allah yang begitu besar dengan persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa tercurah dan berlimpah-limpah di dalam kehidupan adik-adik pelayan PA, orang tua, kakak layan, dan semua orang yang mengasihi Engkau. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, Engkau senantiasa memelihara hati dan pikiran kami untuk dapat berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Bagaimana kalian adik-adik? Kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan kalau bisa tetap stay di rumah ya, agar kita semakin cepat dapat beribadah di dalam rumah Tuhan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.